Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Guru. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi yaitu COVID-19. Nah, di COVID-19 ini kan kita udah pernah melalui ya adik-adik. Di sekitar tahun berapa ya? 2020, sekitar 4 tahun yang lalu, itu kan Indonesia, itu negara kita, itu sedang mengalami pandemi COVID. Nah, untuk adik-adik sendiri, udah tahu belum COVID itu apa? Tidak tahu Bu. Untuk Nawa dan Niko gimana? Tahu nggak? Belum tahu, Bu. Belum. Oke, karena semua belum tahu, jadi untuk materi hari ini Ibu kasih tugas untuk adik-adik untuk mencari tahu apa sih COVID itu gitu, oke? Nah, jadi kita langsung aja ya adik-adik ke materi. Habis ini Ibu bagi jadi 3 kelompok dengan materi yang berbeda-beda, oke? Jadi kita di sini akan mempelajari 3 subbab, yaitu ada penyebab dan penularan virus corona. Habis itu ada juga gejala dan cara pencegahan virus corona. Dan yang terakhir adalah upaya pemerintah dalam menangani virus corona kayak gitu. Untuk Safa, nanti Safa mengerjakan gejala dan cara pencegahan virus corona. Kemudian untuk Nawa Melati, nanti tugasnya untuk mencari penyebab dan salah. Untuk Niko aja ya yang penyebab dan penularan virus corona. Untuk Nawa Melati, nanti mencari yang upaya pemerintahan dalam menangani virus corona. Gimana? Udah ngerti semuanya? Apa ada yang ditanyakan? Sudah paham, Bu. Tidak ada yang ditanyakan. Udah, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan semua udah paham tugasnya gimana, jadi sekarang adik-adik silahkan untuk mengerjakan tugasnya dengan saya kasih waktu 15 menit. Gimana? Cukup nggak kalau 15 menit? Mungkin Cukup, lebih Ibu. dari cukup, Bu. Oke, baik. Sekarang kalian bisa mengerjakan, bisa browsing di Google, kemudian nanti kalian bisa menjelaskan ke Ibu hasil dari apa yang kalian cari, gitu. Oke? Mulai dari sekarang bisa kalian cari dulu. Ibu tunggu ya. Oke, Bu. Oke, karena udah 15 menit, gimana? Adik-adik udah selesai nyari belum? Untuk Safa, Kalau saya sudah, Ibu. Nawa Melati gimana? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke, kalau Nicholas? Sudah, Ibu. Oke, karena semua udah selesai, jadi sekarang kalian bisa mempresentasikan ya, nggak usah pakai PPT, jadi kalian cukup menjelaskan saja apa yang sudah kalian cari, oke? Mulai dari NIM paling kecil ya, yang paling kecil untuk Niko, NIM-nya berapa? Saya 128, Ibu.
128, oke. Berarti lebih kecilan Nawa Melati ya. Kita mulai dari Nawa Melati dulu. Untuk Nawa Melati dipersilahkan untuk menjelaskan. Baik, Bu, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi saya dengan kelompok-kelompok saya. Upaya pemerintah untuk mencegah COVID-19 itu ada beberapa upaya, yaitu yang pertama adalah pembatasan sosial dan fisik, seperti pembatasan sosial dan fisik seperti lockdown, karantina wilayah, dan larangan perjalanan untuk mengurangi penyebaran virus. Yang kedua adalah vaksinasi yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan individu dan melindungi populasi secara keseluruhan. Yang ketiga adalah protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Yang keempat adalah edukasi dan kampanye. Kampanye ini memberikan informasi tentang gejala penyebaran dan cara mencegah penularan virus. Yang kelima adalah penegakan hukum, seperti denda atau sanksi lainnya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Gimana Safa dan Niko? Apakah dari penjelasan Nawa bisa untuk dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Baik, selanjutnya adalah Nicholas bisa menjelaskan hasil dari apa yang dicari. Baik, Ibu. Jadi sebelum kita tahu upaya pemerintah dalam menangani virus corona itu, kita harus tahu terlebih dahulu penyebab dari virus corona itu sendiri. Sebenarnya virus COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang termasuk dalam virus corona. Virus ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi oleh manusia. Berdasarkan analisis genomik, virus corona ini memiliki kemiripan sekitar 79% dengan SARS-CoV yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 sampai 2023. Sehingga dalam penularan virus COVID-19 itu dapat melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu droplet respirasi atau dengan percikan air liur. Yang kedua, kontak dengan permukaan yang terkontaminasi virus. Yang ketiga, permukaan penularan melalui udara. Dan yang keempat, dengan terhirup melalui partikel-partikel udara. Terima kasih. Oke, terima kasih Nicholas. Gimana untuk Nawa Melati dan Safa, apakah penjelasan dari Nicholas bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Untuk Safa Salsabila, silahkan mempresentasikan hasilnya. Untuk gejala virus corona sendiri, beberapa gejala umum yang perlu diwaspadai yaitu demam tinggi disertai menggigil, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga sesak napas. Selain itu terdapat juga diare, sakit kepala, mata merah, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium dan ruang dingin. Lalu untuk cara pencegahan virus corona sendiri adalah biasakan cuci tangan rutin menggunakan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Menjaga jarak, terapkan physical distancing atau jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang ketiga, hindari kebiasaan menyentuh area wajah, terutama hidung, mulut, dan mata, terutama saat tangan belum dicuci bersih. Yang ketiga, saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan siku atau tisu. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Lalu gunakan masker terutama saat berpergian ke tempat umum atau saat berada di keramaian. Konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, dan kelola stres untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, ikuti program vaksinasi COVID-19 sesuai anjuran pemerintah. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Safa. Gimana untuk Nawa dan Nicholas?
Apakah penjelasan dari Safa bisa dipahami? Sudah, Bu. Bisa diterima, Ibu. Oke, baik. Oke, adik-adik, jadi seperti itu ya COVID yang kita alami sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi sedikit kesimpulan untuk adik-adik bahwa COVID itu dulu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Maka dari itu kita harus waspada dengan cara cuci tangan, social distancing, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk adik-adik bisa bertukar kelompok dan di kelompok baru itu nanti kalian bisa menjelaskan materi yang kalian kuasai. Contohnya seperti Safa. Nanti kan kelompoknya Safa kan udah pro tuh, udah baik. Kelompoknya Safa kan ahli dalam bidang gejala dan cara pencegahan. Nanti bisa bertukar informasi dengan kelompoknya Nawa, yang mana Nawa ini yang ahli dalam materi upaya pemerintahan dalam menangani virus corona. Begitupun sebaliknya, nanti untuk kelompok Nawa bisa bertukar dengan kelompoknya Nicholas. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Baik, mungkin cukup sekian mata kuliah yang bisa kita adain sekarang. Ada pertanyaan? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.